Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program edukasi. Pemirsa MTA TV, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini dalam program edukasi kita akan bahas terkait masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Karena sepekan yang lalu ini sudah mulai masuk untuk tahun ajaran baru, dan pastinya siswa-siswa baru atau anak-anak baru ini masuk sekolah, kita pemanasan dulu, pemanasannya dalam bentuk MPLS gitu. Dan saat ini di studio MTA TV sudah hadir, ada dari TKIT MTA Sukoharjo, ada KB Aroyan MTA Sawit Boyolali, ada TK MTA 01 Kebak Keramat Karanganyar, dan juga TK MTA Jogonalan Klaten. Kita akan simak gitu ya bagaimana keseruan MPLS yang ada di sana gitu. Untuk lebih lanjutnya, saya kenalkan dulu dengan narasumber kita hari ini. Di samping saya ada Ibu Patmi Susanti, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Kepala Sekolah TK MTA 01 Kebak Keramat Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Patmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini, Bu Patmi? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Dan di sampingnya ada Ibu Puji Hastuti, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah TKIT MTA Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik sehat hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada Ibu Diah Puspitoningrat, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah KB Aroyan MTA Sawit Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat semangat. Alhamdulillah sehat semangat. Dan di ujung ada Ibu Ati Listiarini, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah TKIT MTA Jogonalan Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam Ati. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya luar biasa ya. Hari ini kita bersama dengan kepala sekolah dari TK MTA. Ada yang dari Boyolali, Sukoharjo, Klaten, dan juga Karanganyar. Kita pastinya akan simak gitu ya bagaimana MPLS dengan core-nya atau temanya nih tahun ini adalah peduli kebersihan. Dan juga kita akan bahas dalam program edukasi dengan tema MPLS Peduli Kebersihan Cermin Karakter Anak Hebat. Pastinya kami juga mengundang Anda untuk bergabung. Pemirsa, Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Luar biasa nih. Tapi kalau menurut Bu Diah sendiri nih, kenapa MPLS tuh maknanya tuh sebenarnya apa untuk siswa tuh, Bu Diah? Kalau di kami MPLS itu ada singkatannya tersendiri. Apa tuh, Bu Diah? Menata perasaan, lingkungan, dan sikap. Jadi itu lebih kepada adaptasi hati juga gitu. Mereka kan habis libur panjang ya, 3 minggu itu bukan waktu yang sebentar. Jadi nanti kita dari awal lagi kita bentuk gitu. Jadi kalau ketika kita merasa happy, merasa nyaman, mereka pasti akan nggak akan malas sekolah gitu loh, istilahnya seperti itu. Tadi sampai ada singkatannya sendiri, menata perasaan, Lingkungan dan sikap. Nah, inilah tujuannya MPLS ya, Bu Diah ya, untuk menata perasaan, lingkungan, dan sikapnya anak-anak juga gitu. Karena mungkin masih ke bawah liburan ya, Bu Diah ya. Jadi anak-anak nih biar terbiasa nih pemanasan dulu lewat MPLS gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Diah nih, khususnya di KB Aroyan MTA Sawit Boyolali juga gitu ya. Kalau dari Bu Diah dan juga rekan-rekan pengajar yang lain gitu, bagaimana Ibu bisa menanamkan makna kebersihan ke anak nih, dan dimulainya dari mana? Dimulai dari mereka itu sudah belajar jalan ya. Kalau di kami kan ada usia 0 tahun, di bawah 2 tahun itu kelasnya ada 8 anak. Jadi mereka ketika sudah bisa berjalan itu sudah dikenalkan tempat sampah. Jadi Dek tolong buang sampahnya gitu. Nanti mereka tahu kalau kebetulan di tempat itu nggak ada tempat sampah, ya nyariin gitu loh. Ketika dia ikut orang tuanya arisan kayak gitu nih, mau buang sampah itu dia nggak gitu loh, cari tempat sampahnya mana gitu. Padahal dia baru mulai jalan seperti itu. Kita menanamkannya sejak dini. Berarti memang benar-benar ditanamkan dari mulai mereka mengerti isyarat gitu ya, mengerti perintah gitu ya, Bu Diah ya, untuk dibuang ke tempat sampah. Oke, mereka sudah bisa ikuti gitu, bahkan sampai ke bawah nih ke tempat lain gitu ya, nggak cuma di sekolah, Bu Diah ya, di tempat lain juga mereka cari tempat sampah gitu. Jadi mulai pada diminta atau disuruh dulu gitu ya, Bu Diah ya, untuk menjaga dibiasakan. Jadi ketika nanti mau buang sampah itu tempatnya di mana, kan biasa kan lupa kan nih.
tolong dong buangin sampahnya gitu loh. Ya, jadi kita minta tolong gitu. Minta tolong ya, dimulai dari minta tolong nih pemirsa. Nah ini pastinya juga untuk mengajarkan kebersihan nggak mudah ya Bu Diah ya, dan juga ibu-ibu semuanya gitu, karena yang dewasa pun menjaga kebersihan tuh kadang lupa nih Bu. Kadang bosan nggak sih Bu untuk selalu diingatkan kebersihan, sampahnya dibuang ke tempat sampah, mainannya dirapihin gitu. Nah kalau dari Bu Diah gimana nih caranya biar anak-anak tuh nggak bosan gitu? Kalau cuma pakai kata-kata kan pasti ya Iya, nah nggak banget gitu ya. Kita pakai lagu, jadi ada lagunya. Kalau kau lihat sampah, buanglah ke tempat sampah agar lingkungan bersih dan indah kayak gitu. Jadi kalau udah denger lagu itu mereka langsung nyari sampah ya. cari Kayak gitu, itu automatically. Berarti ada triknya ya Bu Diah ya, untuk mengajarkan ke anak-anak, nggak cuman untuk meminta mereka membuang sampah, tapi dibikin lagu gitu. Jadi kalau sudah dengar lagu itu, wah berarti ada sampah langsung dicari mana sampahnya gitu ya. Kreatif sekali gitu. Nah anak-anak gimana Ibu dengan lagu itu? Anak-anak jadi apakah jadi lebih rajin untuk buang sampah di tempatnya atau seperti apa? Iya, semangat. Jadi nanti kan mereka lomba atau aku gitu. aku sih buang aku baik gitu. Kayak geli gitu loh, ya Allah, Masya Allah gitu. Oh gitu ya. Iya, rebutan buang sampah, Masya Allah lagi. Luar biasa. Jadi bisa diajarkan tadi lewat aturan kelas seperti di Sukoharjo, juga bisa lewat lagu seperti yang ada di Boyolali gitu, dan juga pastinya di MPLS ini juga ditekankan bagaimana anak-anak ini bisa lebih peduli terhadap kebersihan gitu ya. Nah, anak-anak tuh bisa langsung meniru, bisa langsung paham juga. Oh, berarti harus seperti ini gitu. Nah, kalau Bu Diah nih di Boyolali gitu ya, selain tadi pendekatan dengan lagu, mungkin kalau menurut Bu Diah pendekatan yang efektif untuk mengajarkan ke anak tuh apa nih Bu Diah? Tentang kebersihan itu paling penting. apresiasi Jadi ya. kalau mereka dipuji-puji itu kan seneng banget. Keren ya. Mau sampah tos itu. Tos itu seneng banget gitu. Enggak usah pakai hadiah yang mahal-mahal. Oh, sudah seneng banget. Iya, udah seneng banget. Kasih pujian itu yang pertama gitu. Anak hebat pinter buang sampah ya, buang sampahnya di mana. Kalau mogul juga kayak gitu. Jadi disanjung-sanjung. Dirayu-rayu ya. Dirayu-rayu gitu ya. Anak hebat buang sampahnya di mana gitu. Oh, berarti anak-anak tuh gampang atau susah ya Bu Diah jadinya suka membuat salah gampang. Insya Allah gampang. Tergantung kalau kita terjebak. Iya sih. Oh gitu ya. Berarti ini juga kan perlu juga peran dari orang tua ya Bu Diah ya. Tidak hanya guru dan anak nih yang berusaha sendiri untuk peduli kebersihan gitu. Nah kalau orang tua nih perannya apa Bu Diah? Menurut Bu Diah dalam masa MPLS ini khususnya dalam peduli kebersihan? Ya mereka harus kasih contoh yang bagus juga gitu. Kalau anak cuma disuruh kan juga dia nggak akan gerak. Kalau lihat orang tuanya aja, oh pakai tisu tinggal di situ kan dia pasti melihatnya kan anak itu. Jadi orang tua tetap harus jadi contoh utama. 24 jam waktu anak itu kan paling banyak di mana? Di rumah gitu. Jadi orang tua juga harus turut jadi contoh gitu ya Bu Diah ya. Contoh, dan membiasakan juga ketika di sekolah seperti ini nanti di rumah ya sama gitu, harus sama. Kita sepakat dulu gitu. Jadi sepakat dulu antara guru dan orang tua gitu ya, untuk ini belajarnya tuh bisa sejalur gitu ya, sevisi setujuan gitu, semisi gitu. Ini tentunya juga bisa dilakukan untuk Anda nih pemirsa ya yang mungkin masih bingung, anak saya kok susah banget ya disuruh buang sampah. Bisa dilihat mungkin ya. Gitu. Jangan-jangan saya di rumah. Iya, nah gitu ya, bisa dilihat mungkin contoh apa yang dia tiru gitu ya Bu Diah ya, berarti ya. Ini berarti juga bisa jadi jawaban petunjuk nih untuk orang tua yang masih bingung gitu. Baik yang bisa kita ajarkan mereka lewat budaya kebersihan ini gitu. Nah kalau menurut Bu Diah nih sebagai tentunya gitu ya, sebagai guru, dan pastinya Bu Diah kan bekerja sama dengan orang tua ya Bu Diah ya, untuk membentuk anak, bagaimana anak bisa jadi anak yang hebat gitu ya. Tipsnya Bu Diah boleh untuk orang tua agar kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah tuh nyambung di rumah gitu Bu Diah. Kami lebih menekankan pada ini ya, kesepakatan dulu dengan wali murid gitu. Jadi kita satu visi dulu. Jadi anak hebat itu yang seperti apa? Kita boleh jadi bangga ya dengan anak yang pinter baca, pinter nulis kayak gitu. Tapi kita harus tanamkan bahwa anak yang hebat itu dia pandai menjaga juga, menjaga dirinya, menjaga lingkungannya, menjaga perasaan orang lain seperti itu. Ya termasuk lingkungan ini kan yang paling krusial nih untuk saat ini seperti itu. Masya Allah
gitu. Jadi perlu ada persepsi yang sama gitu ya Iya. tentang anak hebat tuh anak yang seperti Iya, apa. seperti itu. Kalau enggak mereka kan cuma akan ngejar calistung doang kan gitu. Iya, betul. Jadi mereka kurang menghargai, "Loh anakku bisa buang sampah seperti itu betul betapa sih. sedih loh gitu." Kalau kita menghadapi orang tua yang seperti itu terus terang apa ya, sedih banget. Ya, mungkin yang dilihat anak hebat tuh yang sudah bisa baca Iya. umur 2 tahun gitu. Sudah bisa ngitung umur 2 tahun Iya. gitu ya. Tidak gitu ya, tapi pastinya anak hebat tuh banyak. Bisa hebat Iya. dalam bidangnya masing-masing gitu ya Bu Diah ya. Mungkin ada yang hebat dalam akademik, ada yang non akademik, ada juga yang akhlaknya juga hebat Iya. gitu ya Bu Diah. Dan ini pastinya perlu diapresiasi semuanya gitu. Pemirsa ya yang saat ini sedang belajar bersama anak gitu ya untuk selalu menerapkan kebersihan dimanapun dan kapanpun berada gitu. Terima kasih Bu Fatmi, Bu Puji, Bu Diah dan juga Bu Ati sudah mampir di studio MTA TV di tengah kesibukan mengurus anak-anak gitu ya. Semoga sehat selalu tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saya sudah berjumpa dalam program edukasi hari ini. Akhirnya saya Meliatina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.